Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Selamat menonton alur cerita film Emergency Declaration tahun 2021. Film diawali dengan memperlihatkan kesibukan orang-orang di sebuah bandara. Salah satunya adalah Jae-hyuk yang akan liburan ke Pulau Hawaii bersama Sumin putrinya. Nah, sebelum keberangkatan, Sumin berniat buang air kecil di toilet. Tetapi karena toilet wanita sangat penuh, ia mau tidak mau masuk toilet pria. Di sisi lain, seorang pria bernama Jin-sok juga sedang berada di dalam toilet. Namun, bukan untuk buang air kecil atau semacamnya, doi malah melakukan hal cukup aneh dengan merobek ketiaknya sendiri, lalu memasukkan sebuah benda. Kemudian, saat memeriksa kondisi ketiaknya di cermin toilet, ia menyadari ada orang lain tengah memperhatikan gerak-geriknya, di mana ternyata itu adalah Sumin yang di saat bersamaan dijemput oleh sang ayah. Di luar sana, Jin-sok berusaha mengajak bicara Jae-hyuk demi memastikan apabila Sumin tidak buka mulut atas kejadian di dalam toilet. Tapi karena merasa tidak nyaman, Jae-hyuk memutuskan segera pergi dari sana. Berpindah ke kantor polisi, orang-orang di sana tengah dihebohkan oleh video ancaman pembajakan pesawat yang akan dilancarkan pada hari itu. Ya, mereka pun menganggap bahwa video yang tersebar di internet tersebut hanyalah isapan jempol belaka alias hoax. Namun tidak bagi seorang polisi bernama In-ho, di mana doi merasa cukup cemas sebab pada hari itu juga istrinya akan liburan ke Hawaii menggunakan pesawat. Alhasil, In-ho memutuskan menyelidiki sebuah rumah susun yang dicurigai sebagai tempat pembuatan video ancaman pembajakan pesawat. Dan setelah menelusuri satu persatu ruangan tanpa disangka-sangka, ditemukanlah seonggok mayat dalam kondisi mengenaskan. Kembali ke bandara, tampak para penumpang mulai memasuki pesawat Sky Korea nomor 501 tujuan penerbangan Hawaii. Beberapa di antaranya adalah Jae-hyuk, Jin-sok, serta istri polisi In-ho yaitu Hye-yun. Ya, sampai di sini tidak ada kejanggalan apapun, di mana lepas landas dapat berjalan lancar dan orang-orang melakukan aktivitas normal sebagaimana mestinya. Hingga suatu ketika Jin-sok masuk ke dalam toilet sambil mengeluarkan benda dari ketiak yang ternyata merupakan cairan untuk spray. Kemungkinan besar cairan itu akan digunakan untuk suatu hal buruk, sebab doi sampai susah payah menyelundupkannya di ketiak agar tidak kepergok oleh petugas bandara. Kemudian tanpa pikir panjang, Jin-sok mulai menyemprotkan cairan aneh tadi dan segera meninggalkan toilet. Nah, sialnya, tak berselang lama ada seorang bernama Pilho masuk ke dalam toilet. Lalu doi mendapati banyak serbuk berterbangan di langit-langit. Tidak lain adalah efek cairan milik Jin-sok sebelumnya. Sehingga kejanggalan itu pun langsung dilaporkan ke pihak pramugari, dan seorang pramugari bernama Soyoung segera melakukan pemeriksaan, sekaligus membersihkan serbuk-serbuk tersebut. Usai ditemukannya seonggok mayat, sejumlah polisi pun diterjunkan demi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lantas dari penyelidikan inilah ditemukan beberapa kaset rekaman yang merupakan arsip eksperimen ilegal, di mana dalam salah satu video memperlihatkan kerumunan tikus mati secara mengenaskan setelah diberi suatu serbuk mencurigakan. Nah, seorang ilmuwan pun beranggapan kalau serbuk itu berasal dari cairan virus mematikan yang telah dibekukan. Bahkan saking mematikannya, sampai-sampai dapat menular dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian keadaan menjadi semakin menegangkan. Tak kalah hasil tes laboratorium menyatakan jika mayat manusia tadi juga meninggal akibat virus. Mungkin sama seperti virus di dalam video percobaan, dan mungkin berkaitan dengan serbuk hasil penyemprotan cairan milik Jin-sok. Kembali ke dalam pesawat, tampak Jae-hyuk merasa kaget bukan main
tak kalah melihat video mengenai ancaman pembajakan pesawat. Sebab usut punya usut, ia mengetahui bahwa orang di dalam video adalah Jin Sok, alias si pria aneh di toilet bandara yang sekarang satu pesawat dengannya. Alhasil, Jae-hyuk segera melaporkan video tadi ke pihak pramugari dengan kecurigaan bahwa Jin Sok akan melakukan hal buruk. Kecurigaan itu didukung dengan kesaksian Sumin terkait penyelundupan benda aneh di toilet bandara. Ditambah lagi, belum lama ini Sumin sempat mendengarkan kalimat kurang mengenakkan dari Jin Sok yang berbunyi jika semua orang di dalam pesawat akan segera mati. Usai menerima laporan tersebut, si kepala pramugari yaitu Hyejin langsung menghampiri Jin Sok untuk mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus ingin melihat identitasnya. Namun, di sini Jin Sok mengaku kalau dirinya adalah seorang profesor yang akan menghadiri konferensi di Hawaii tanpa berniat melakukan hal buruk apapun. Ya, walaupun Jin Sok masih belum bisa diamankan karena kekurangan bukti, tapi pihak pramugari berjanji akan terus mengawasinya. Kemudian adegan berpindah ke dapur, di mana para pramugari termasuk Soyoung sedang menyiapkan makanan bagi pilot serta co-pilot. Tetapi tanpa disadari, ternyata badan Soyoung ditempeli banyak serbuk virus usai mengecek toilet tadi. Dan parahnya, serbuk itu berjatuhan ke hidangan steak. Jelas hal ini sangatlah berbahaya, karena kemungkinan besar orang yang memakannya akan terinfeksi virus mematikan. Namun apakah serbuk tersebut benar-benar mematikan? Jawabannya, ya, sudah pasti. Sebab tampak Pilho mulai merasakan gatal-gatal di sekujur tubuh, bahkan hidung serta matanya sampai mengeluarkan darah. Lalu meninggal dengan sangat tragis. Beralih ke Inho, kini Doi mendatangi maskapai penerbangan Sky Korea demi melaporkan adanya ancaman pembajakan pesawat serta beberapa bukti mencengangkan yang telah ditemukan sebelumnya. Dan sesuai hasil penyelidikan, telah didapati satu nama yang dicurigai sebagai pelaku, tidak lain adalah Jin Sok. Kemudian setelah mengecek daftar nama penumpang, Inho merasa kaget bukan main, sebab nama Jin Sok benar-benar ada, bahkan satu pesawat dengan istrinya. Lantas ia pun meminta pihak maskapai segera menghubungi pilot di pesawat demi menyampaikan berita darurat ini, dan tak berselang lama, laporan itu diterima oleh pilot bernama Kang serta co-pilot bernama Hyunso. Di sisi lain, tampak Jae-hyuk memergoki gerak-gerik Jin Sok semakin mencurigakan, sehingga ia berusaha membongkar niat buruk Jin Sok di hadapan penumpang lain dengan memperlihatkan ketiaknya. Nah, ketika keadaan semakin memanas, seketika datanglah co-pilot Hyunso yang langsung melerai mereka. Di saat bersamaan, si co-pilot mulai mengajukan beberapa pertanyaan ke Jin Sok berdasarkan laporan dari pusat sebelumnya. Namun karena pertanyaan itu membuat Jin Sok tersudut dan kesulitan untuk mengelak lebih jauh lagi, alhasil ia memutuskan kabur dari kerumunan. Ya, walaupun para penumpang berhasil menangkapnya, tapi sayang sekali, Doi masih sempat menyemprotkan spray berisikan virus, sehingga memungkinkan lebih banyak orang akan terinfeksi. Sementara itu di bawah sana, berita mengenai meninggalnya Pilho mulai tersebar luas, dan membuktikan bahwa laporan Inho bukanlah hisapan jempol belaka, jadi harus segera ditangani sebelum menimbulkan lebih banyak korban. Sampai-sampai Menteri Transportasi Korea Selatan yaitu Sok-hee harus turun tangan langsung. Usai kejadian cukup menegangkan tadi, para penumpang berusaha untuk tidak panik agar tidak memperkeruh keadaan. Walaupun sebenarnya muncul tanda tanya besar di kepala mereka soal apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, tampak Jae-hyuk sedang ngobrol serius dengan Hyunso, seolah-olah keduanya memiliki kedekatan di masa lalu. Namun entah karena alasan apa, Hyunso malah mengatakan kalimat kurang mengenakkan, di mana ia tidak ingin melihat Jae-hyuk lagi. Selepas obrolan tersebut, kemudian Hyunso mendapatkan informasi dari Soyoung bahwa sebelum Pilho meninggal, Doi sempat mengeluhkan ada banyak serbuk penerbangan di toilet pesawat, yang membuktikan memang ada kejanggalan di balik semua ini.
Lantas Hyunso langsung menyampaikan informasi tadi ke kantor pusat, dan setelah dicocokkan dengan kejadian di rumah susun, kemungkinan besar Jin Seok telah menggunakan serbuk yang sama untuk melakukan teror biologis di dalam pesawat. Selain itu diperkirakan kondisi di pesawat akan bertambah buruk, sebab pesawat Sky Korea 501 sudah berumur 20 tahun dan notabene memiliki sistem sirkulasi udara yang tidak begitu baik, yaitu hanya mendaur ulang udara di dalam kabin, sehingga kondisi ini membuat virus mudah menyebar lalu menginfeksi orang-orang di dalam kabin. Hyunso memutuskan untuk tidak kembali ke ruang kemudi karena takut jikalau dirinya sudah terinfeksi sehingga dapat menulari pilot Kang. Yang padahal sebenarnya pilot Kang sendiri mengalami gejala seperti terinfeksi dikarenakan memakan steak bertabur serbuk virus sebelumnya. Di sisi lain, tampak kondisi Suyong juga kian memburuk, di mana tanpa disadari oleh orang-orang, sebenarnya Doi telah terkena virus. Nah, sembari mencari cara menurunkan pesawat Sky Korea 501, sekaligus langkah mengevakuasi para penumpang, di sini Menteri Sok-hee hendak bernegosiasi dengan Jin Seok demi mendapatkan vaksin atau penawar dari virus tadi. Lantas beberapa pertanyaan pun mulai diajukan, tetapi Jin Seok malah menjawab seperti orang sedeng. Di mana saat ditanya mengapa melakukan hal ini, Doi mengatakan bahwa melihat semua orang terjebak dan mati satu persatu adalah hal yang menyenangkan. Kemudian saat ditanya apa keinginannya, Doi menjawab kalau dirinya ingin semua orang di dalam pesawat mati. Jelas perkataan itu membuat Hyunso marah besar, lalu tanpa disangka-sangka, Jin Seok memuncratkan darah. Menandakan jika ternyata Doi telah terinfeksi virus. Belum selesai dengan satu masalah, hal tak terduga lain pun kembali terjadi, di mana tiba-tiba pesawat menukik tajam ke bawah akibat hilang kendali, karena ternyata pilot Kang sudah meninggal akibat virus. Sempat seorang pilot cadangan bernama Lee berusaha mengembalikan pesawat ke posisi semula, tapi usahanya tak kunjung membuahkan hasil. Sampai akhirnya, tanpa disangka-sangka, Jahyuk datang untuk membantu mengoperasikan pesawat. Sehingga setelah melalui perjuangan sangat keras dan cukup emosional, pesawat berhasil diselamatkan. Untunglah insiden tadi tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi sangat disayangkan kini Jin Seok telah meninggal, padahal Doi adalah kunci atas kasus ini. Sementara itu sebuah kebenaran mulai terungkap, bahwa sebelumnya Jahyuk mampu mengoperasikan pesawat di keadaan genting, sebab dahulu Doi adalah pilot cukup terkenal yang sekarang sudah pensiun. Berpindah ke bawah sana, berita mengenai kekacauan di pesawat mulai bocor ke TV nasional. Akibat para penumpang berhasil mengunggah video-video tragedi menggunakan layanan internet pesawat. Sehingga mau tidak mau, Menteri Sok-hee harus memberikan penjelasan ke publik terkait teror biologis tersebut. Yang seketika penjelasan itu menyita perhatian banyak orang dan sudah pasti menimbulkan kepanikan luar biasa bagi para penumpang. Nah, menanggapi situasi darurat ini, pemerintah Korea Selatan pun meminta bantuan pada Amerika Serikat untuk mendaratkan pesawat Sky Korea di wilayah Amerika sekaligus mengevakuasi para korban. Bicara soal evakuasi, tentu para penumpang tidak bisa asal turun begitu saja, mengingat rata-rata dari mereka telah terinfeksi. Sampai-sampai pihak pramugari memisahkan jadi dua bagian, di mana kabin depan akan diisi oleh penumpang sehat, sedangkan kabin belakang akan diisi oleh penumpang terinfeksi, yaitu dengan gejala seperti kulit melepuh, demam tinggi, dan batuk parah. Sialnya, Jahyuk serta Sumin harus ditempatkan di belakang akibat kulit Sumin mulai melepuh, dan sudah bisa ditebak kalau kondisi di belakang sangatlah memprihatinkan, di mana orang-orang merasakan sakit luar biasa akibat virus. Tidak terkecuali pilot cadangan Lee, sebab usut punya usut sebelumnya Doi tertular oleh Pilho ketika sempat istirahat di sampingnya. Tidak kehabisan akal, sekarang Inho mendatangi perusahaan farmasi bernama Brigom
yaitu tempat Jin Seok pernah bekerja yang dicurigai memiliki hubungan dengan semua ini. Namun kedatangannya langsung mendapatkan penolakan keras karena perusahaan ingin menjaga nama baik mereka. Naas, kabar buruk tidak cukup sampai di situ. Tak kala pihak Amerika menolak pendaratan Sky Korea 501 di wilayah mereka demi menghindari resiko penyebaran virus, yang padahal saat ini pesawat harus segera mendarat sebelum kehabisan bahan bakar. Lantas pemerintah Korea Selatan mengarahkan pesawat putar balik, lalu mendarat di wilayah negara sendiri. Ya, lambat laun keadaan makin tak terkendali karena para penumpang tak kunjung mendapatkan penanganan di saat kondisi mereka semakin memburuk. Bahkan sampai-sampai si pilot cadangan Lee meninggal. Hingga suatu ketika datanglah secercah harapan di mana In-ho mendapatkan panggilan dari seorang karyawati perusahaan Bricom. Jadi si karyawati bersimpati atas kekacauan di pesawat saat ini, dan doi memberitahu identitas seorang pria bernama Dong-go yang dicurigai memiliki hubungan dengan Jin Seok. Alhasil dari petunjuk tersebut, sampailah In-ho serta beberapa polisi lain di rumah Dong-go. Tetapi di saat bersamaan Dong-go berusaha kabur dari sana setelah sadar dirinya tengah dikepung oleh polisi. Sempat terjadi pengejaran sengit hingga tiba-tiba mobil In-ho tertabrak bus. Namun meski begitu untunglah Dong-go berhasil ditangkap dan doi bersedia memberikan informasi lebih lanjut. Di sisi lain, kondisi co-pilot Yun-so juga mulai memburuk karena ternyata doi juga telah terinfeksi virus. Sehingga pusat kontrol penerbangan pun mencoba merekomendasikan Jae-hyuk untuk membantu mengemudikan pesawat, mengingat kalau doi adalah mantan pilot profesional. Kemudian dari sinilah lagi-lagi terungkap sebuah kebenaran. Jadi dahulu semasa Jae-hyuk bekerja sebagai pilot, ia pernah dihadapkan dengan cuaca sangat buruk hingga mengakibatkan salah satu mesin pesawat terbakar. Tetapi bukannya mendengarkan instruksi dari menara kendali, dirinya malah membuat keputusan sendiri dalam mendaratkan pesawat. Dan akhirnya keputusan ini pun membuat hampir seluruh bagian pesawat terbakar. Ya, walaupun seluruh penumpang berhasil diselamatkan, tetapi naas ada 2 orang pramugari tewas terbakar akibat barang bawaan penumpang menutupi pintu darurat, di mana salah satu dari pramugari adalah istri Yun-so. Atas kejadian itu membuat Jae-hyuk merasa sangat bersalah sampai memutuskan untuk pensiun dini. Meski begitu, kini Yun-so harus memaafkan masa lalu itu demi keselamatan para penumpang dengan bersedia menerima Jae-hyuk sebagai pilot pengganti. Dari petunjuk sebelumnya, mengantarkan In-ho pada seorang wanita yang mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit. Kemudian diceritakan bahwa sekitar beberapa bulan lalu, Jin Seok pernah mencuri virus hasil pengembangan perusahaan Bricom. Lalu doi membuat sejumlah karyawan terinfeksi virus tersebut, tidak terkecuali si wanita ini. Ya, belum diketahui secara pasti apa motifnya, tapi kemungkinan besar adalah balas dendam. Nah, dengan menunjukkan sampel virus dari mayat di rumah susun sebelumnya, di sini In-ho pun mendapatkan informasi penting dari beliau. Di mana informasi tadi langsung disampaikan ke Menteri Seok-hee, sehingga si menteri memutuskan untuk melabrak perusahaan Bricom selaku pengembang virus. Alhasil setelah melalui perdebatan cukup alot, akhirnya pemilik Bricom mau mengakui kesalahannya, sekaligus bersedia menyediakan vaksin penawar. Tak berselang lama, berita mengenai ketersediaan vaksin mulai tersebar luas ke seluruh negara. Namun apakah musibah sudah berakhir sampai di sini? Jelas tidak, karena tak berselang lama kondisi Yun-so semakin memburuk. Dan setelah memperhitungkan kembali, mungkin bahan bakar yang tersedia tidak akan cukup mengantarkan pesawat ke Korea Selatan. Sehingga mau tidak mau Yun-so pun mengambil keputusan nekat dengan hendak mendaratkan pesawat di bandara terdekat, yaitu Bandara Narita, Jepang.
di mana keputusan itu mendapatkan pertentangan keras dari pemerintah Jepang, sebab mereka mengetahui jika Sky Korea 501 mengangkut penumpang terinfeksi virus. Tapi meski begitu, Hyun-soo tetap ngotot mengeksekusi rencananya, sampai-sampai menambah kecepatan pesawat, mengingat tidak ada pilihan lain. Menanggapi langkah gila tersebut, akhirnya pemerintah Jepang mengirimkan beberapa pesawat tempur untuk memberikan tembakan peringatan. Sehingga para penumpang pun langsung histeris, tidak terkecuali Jae-hyuk yang merasa nyawanya sudah di ujung tanduk. Kemudian, saat detik-detik menuju landing, salah satu pesawat tempur berusaha memblokade jalur pendaratan sebagai langkah terakhir. Di mana hal itu memaksa Hyun-soo membatalkan pendaratan daripada harus menabrak pesawat tempur di hadapannya. Usai peristiwa sangat menegangkan tadi, barulah pihak Jepang mengeluarkan pernyataan resmi. Jadi intinya mereka meminta maaf karena telah menolak pendaratan yang semata-mata dilakukan demi melindungi warga Jepang dari ancaman virus berbahaya. Ya, walaupun pemerintah Korea Selatan sudah menyampaikan apabila vaksin berhasil ditemukan, namun menurut hasil penelitian Menteri Kesehatan Jepang, dapat dipastikan saat ini virus telah bermutasi, sehingga mengakibatkan vaksin yang tersedia tidak lagi 100% efektif. Toh, kalaupun mau menciptakan vaksin baru dalam waktu singkat, sangatlah mustahil. Nah, mengetahui kebenaran tersebut, membuat pemerintah Korea Selatan ikut pesimis. Bahkan mereka sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu terpaksa menembak jatuh pesawat, daripada harus mengorbankan banyak warga tertular virus. Jelas, pernyataan itu menghancurkan perasaan polisi In-ho dan Menteri Sok-hee, karena merekalah yang sedari awal memperjuangkan kasus ini mati-matian. Saking putus asanya, In-ho berencana menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya untuk menguji keampuhan vaksin. Jadi kalau memang terbukti ampuh dan efektif, maka doi akan mendesak pemerintah agar mengizinkan pendaratan Sky Korea 501. Di sisi lain, Jae-hyuk mulai memegang penuh kendali pesawat dikarenakan kondisi Hyun-soo semakin sekarat. Sementara itu di belakang sana terjadi hal cukup emosional, tak kala para penumpang mendapatkan dukungan, sekaligus penolakan dari orang-orang di bawah. Di mana tidak sedikit warga Korea Selatan melakukan demo di sejumlah bandara demi menolak pendaratan Sky Korea 501. Sampai-sampai ricuh dan bentrok dengan polisi. Alhasil, melakukan pendaratan saat ini sangatlah mustahil, mengingat hampir semua bandara dikepung oleh demonstran. Setelah mengancam para petugas menggunakan pistol, akhirnya In-ho berhasil menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya. Tetapi, meski sudah diberikan vaksin dalam dosis besar, tampak kondisinya malah bertambah buruk, seperti tidak ada tanda-tanda akan pulih. Nah, menyadari semua orang di pesawat telah terinfeksi, dengan berat hati, mereka memutuskan tidak usah mendarat sekalian. Daripada harus menulari orang-orang yang mereka cintai. Bahkan, Sumin yang masih sekecil itu pun sepakat, sebab khawatir apabila teman-temannya akan tertular. Kemudian, di tengah kebimbangan inilah, Hyun-soo mengungkapkan bahwa kematian istrinya bukanlah salah Jae-hyuk. Namun entah mengapa, ia terus memendam rasa benci selama ini. Toh, kalaupun dihadapkan dengan situasi sulit seperti itu, Hyun-soo juga akan mengambil keputusan yang sama. Usai mendengarkan perkataan tersebut, Jae-hyuk benar-benar merasa lega, seolah-olah berhasil melepaskan banyak rasa bersalah dalam hidupnya. Sampai akhirnya, doi menghubungi pusat kontrol penerbangan, demi menginfokan jika semua penumpang pesawat Sky Korea 501 memutuskan tidak mendarat.
Di saat bersamaan, para penumpang mulai menyampaikan salam perpisahan yang mana membuat perasaan anggota keluarga mereka hancur berkeping-keping. 사랑한다. 그리고 엄마 좀 부탁해, 누나. 알았지? 아침에 밥 맛없다고 남기고 온 거 미안해. Lalu, seketika Jahyuk mematikan semua sambungan komunikasi ke dalam pesawat. Menyaksikan pengorbanan luar biasa itu, baik para pemerintah maupun warga sipil langsung termenung, di mana mungkin mereka juga merasa bersalah. Tetapi tak berselang lama, tanpa disangka-sangka, 나아지고 있습니다. 한번에서 작용하면 안 돼요. ternyata vaksin yang disuntikkan kepada Inho mulai membuahkan hasil, serta terbukti ampuh sebagai penawar. Sehingga, tanpa pikir panjang, orang-orang di bawah sana berusaha menghubungi Jahyuk. KI-501 연락이 안 됩니다. 교신을 꺼놓은 것 같아요. 지금 즉시 돌아오길 바랍니다. 신호가 안 간다. 지금 교수님 안 된다. Ya, meski Jahyuk sudah memutuskan sambungan komunikasi ke dalam pesawat, untunglah para anggota keluarga masih bisa mengirimkan pesan teks. 어서 가족들에게 얘기해주세요. Mengetahui masih ada harapan untuk selamat, lantas para penumpang merasa sangat bahagia. 작용한답니다. 효과가 있대요. Karena perjuangan mereka untuk bertahan hidup tidaklah sia-sia. Kemudian, meski harus melakukan pendaratan darurat yang sangat berbahaya, mengingat bahan bakar sudah semakin menipis, 지금 시연되는 구멍을 뭡니까? pada akhirnya pesawat Sky Korea 501 berhasil mendarat. Beberapa hari kemudian, tampak suasana bahagia menyelimuti para mantan penumpang pesawat Sky Korea 501, di mana dapat dipastikan mereka berhasil pulih dari serangan virus, tidak terkecuali co-pilot Hyun So. Sementara polisi In-ho mengalami cacat permanen setelah menyuntikkan virus terlalu banyak ke dalam tubuhnya, tetapi tidak ada rasa penyesalan sedikit pun dalam dirinya. Sedangkan di sisi lain, Menteri Sok-hee memutuskan mundur dari jabatannya karena walaupun sudah berhasil menyelamatkan para penumpang, ia juga merasa gagal dalam meminimalisir kerugian serta korban jiwa. Di akhir film juga mulai terungkap beberapa informasi mengenai Jin Sok, di mana sejak kecil, Doi memang telah dianggap memiliki kelainan mental oleh tetangganya. Dan ketika beranjak dewasa, kondisinya malah bertambah parah semenjak kehilangan ibunya. Jin Sok menjadi semakin linglung serta kehilangan jati diri, yang diduga kuat adalah awal mula ia merencanakan berbagai macam serangan teror. Ya, lagi-lagi belum diketahui secara pasti apa alasannya. Tetapi namanya psikopat tentu akan melakukan apapun untuk membuat dirinya bahagia.